Jika kita melihat kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau itu yang disebut sebagai Qubbatul Khadra, maka kita akan melihat ada sebuah gundukan aneh yang berada di tengah-tengah kubah tersebut. Menurut cerita legenda, tonjolan tersebut merupakan mayat yang sengaja dimakamkan di atas kubah Masjid Nabawi dan tidak dapat diturunkan. Tidak bisa diturunkan lagi seperti itu. Nah, cerita di balik sosok mayat yang ada di kubah ini mungkin tidak terdengar lagi oleh kita di masa sekarang. Karena mungkin sudah dilupakan ya. Namun dahulu teman-teman sempat tersebar cerita legenda di balik misteri mayat di atas kubah itu. Konon katanya, menurut cerita, mayat yang terkubur di atas kubah Masjid Nabawi ini sengaja tidak diturunkan dikarenakan jasadnya itu menempel di dinding kubahnya. Nah, karena kondisi yang demikian, lalu dibiarkan saja di atas sana dan ditutup lalu diikat. Sebab mayatnya itu mengalami kondisi seperti ini, menurut cerita itu adalah karena ia tersambar petir dengan sangat dahsyat hingga membuat kulitnya terbakar dan lengket di atas sana. Dan berdasarkan cerita, itu terjadi sebagai bentuk azab dari Allah. Buat yang belum tahu, kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau ini merupakan kubah yang langsung berada di atas makam Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Sehingga orang-orang yang berada di atas kubah ini, maka ia sedang berada di atas makam orang-orang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Nah, berdasarkan informasi sejarah, memang ada beberapa kejadian percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pada tahun 1162, pasukan salib itu mencoba menggali terowongan menuju makam Nabi Muhammad untuk mencuri jasad beliau guna menghinakan umat Islam dalam perang salib. Namun, usaha ini digagalkan oleh Khalifah Nuruddin Zengki setelah bermimpi yang memperingatkannya tentang rencana jahat ini. Di mana dalam mimpinya itu, ia melihat Nabi Muhammad SAW memberitahunya tentang upaya pencurian yang akan terjadi. Nah, lalu apakah mayat yang menempel di kubah makam Nabi ini adalah pelaku yang juga mencoba mencuri jasad Nabi dengan mengakses melalui kubahnya? Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Menurut cerita teman-teman, mayat yang menempel di kubah Masjid Nabawi, kubah hijau ini, dan dia itu tidak dapat diturunkan, itu adalah mayat seorang salafi, seorang wahabi, yang berniat untuk menghancurkan kubah kuburan Nabi. Dikatakan bahwa mereka ini sangat anti terhadap bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Dan salah satunya adalah bangunan yang dibangun di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut cerita, salah satu di antara mereka lalu naik ke atas kubah tersebut guna untuk menghancurkannya. Dan diceritakan, tiba-tiba petir menyambar dan membuat tubuhnya itu terbakar dan menempel di atas sana. Cerita tersebut kemudian tersebar, termasuk pula dibawa ke Nusantara. Cerita ini lalu digunakan sebagai cerita untuk bahan mengkritik jamaah salafi yang ada di Nusantara, khususnya Indonesia. Dan semenjak itu, cerita tersebut tersebar khususnya di internet. Nah, pertanyaannya, apakah cerita ini valid? Saya mencoba menelusuri di internet, kira-kira dari tahun berapa cerita ini berawal gitu ya. Namun sebelumnya kita harus pahami pula bahwa tentu banyak website-website lama yang sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga agak sulit untuk memastikan secara tepat dari tahun berapa cerita ini bermula kan gitu. Namun teman-teman, berdasarkan informasi yang ditemukan, setidaknya cerita ini berasal dari tahun 2007 dari website Burata News Agency dengan judul Mu'jizatur Rasul Akram Biharki wa Ilshaki Man Arada Hadman Qubbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih mukjizat Rasul yang mulia dengan membakar dan menempelkan orang yang ingin meruntuhkan kubah Rasulullah SAW. Nah teman-teman, dalam artikelnya itu disebutkan, Ba'da an intaha a'da'un nabiyyina Muhammadin wa alihi sallallahu alaihi wa alihi min hadmil quburi syarifati fi maqbaratil baqi'i. Yang artinya, para musuh Rasulullah SAW setelah mereka selesai menghancurkan makam-makam mulia di komplek pemakaman Al-Baqi,
tawajjahu liyahdimu qubbatar Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yakni mereka pindah ke kubah Rasulullah SAW untuk menghancurkannya. Fasa'ida ahadahuma ila sat'il qubbati liyabda'a bihadmiha. Salah seorang dari mereka lalu naik ke puncak kubah untuk mulai menghancurkannya. Ghaira anna Allah subhanahu wa ta'ala sa'aqa zaka sa'ida. Tapi kemudian Allah mengirimkan petir atau api yang menyambar orang tersebut. Ila hunaka min awwali darbatin 'ala al-qubbati syarifati, yakni dengan sekali sambaran di atas kubah mulia. Hatta ja'alahu yaltasiqu bil qubbati fayamutu, hingga membuatnya menempel pada kubah dan meninggal. Falamma yastati' ahadu inzalahu min fawqil qubbati abadan, maka tidak seorang pun dapat menurunkannya di atas kubah selamanya. Nah, di bawahnya tertulis As-suratu ma'khuzatu fi syahri Rajab 1427 ba'da sanawati minal mu'jizah. Gambar tersebut diambil pada bulan Rajab tahun 1427 Hijriah, beberapa tahun setelah mukjizat itu terjadi. Nah teman-teman, tahun 1427 Hijriah ini bertepatan dengan bulan Juli atau bulan Juni tahun 2006. Nah, ketika dikatakan bahwa gambar ini diambil setelah beberapa tahun peristiwa itu terjadi, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi antara tahun 1996 hingga tahun 2004. Data tahun ini penting teman-teman karena kita bisa memverifikasi apakah dalam rentang tahun tersebut pernah terjadi peristiwa demikian atau tidak. Namun sebelum kita menginvestigasi, mari kita bahas dahulu bagaimana cerita ini bisa tersebar. Seperti yang sudah kita bahas tadi, setidaknya website inilah yang bisa saya temukan sebagai sumber terawal terkait asal mula kisah ini. Di mana kita ketahui bahwa foto ini itu diambil pada tahun 2006 dan berita ini berasal dari tahun 2007, tepatnya pada bulan ke-7. Nah, kemudian cerita ini dan foto terkait itu mulai tersebar di banyak website-website yang ada di Arab, termasuk juga website-website yang ada di luar Arab. Namun teman-teman, redaksi cerita yang tersebar ini kemudian mengalami penambahan cerita. Seperti yang teman-teman lihat di gambar ini. Ada redaksi tambahan yang awalannya yang berbunyi Naqlan an Zubaydi hafidhahullah. Dikutip dari Al-Zubaydi hafidhahullah. Nah, siapa Al-Zubaydi ini? Wallahu alam ya. Nggak ada informasi yang pasti mengenai sosok yang memiliki nama Zubaydi ini. Nah, di ujung paragrafnya ada tambahan sebagai berikut. Fa'ata hatifu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ila ahadin atqiya'il Madinah yukhrijuhu. Lalu ada salah seorang yang sangat soleh dan bertakwa di Madinah bermimpi diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa annakum lan tastati'u inzalahu fakaffinuhu fawqal qubbati liyakuna ibaratan liman i'tabar. Bahwa kalian tidak akan mampu menurunkannya, maka kafanilah dia di atas kubah agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mengambil pelajaran. Dan kita tidak bisa melacak dengan pasti dari mana tambahan ini berasal. Menurut tulisan-tulisan dari website yang ada, cerita ini berasal dari orang-orang Syiah. Dan itu tidak mengherankan jika website yang pertama kali diketahui menyebarkan cerita ini, yakni Burata News Agency, itu adalah merupakan portal berita Syiah. Di YouTube teman-teman sebuah video di mana menampilkan penceramah Syiah bernama Muhammad Syarara itu menceritakan kisah ini kepada jamaahnya. يذهب واحد منهم ويصعد على القبة الخضراء روحي لك الفداء يا أبو الزهراء يصعد على القبة يشيل بيده هذا اللي يريد يكسر به شايفينه مطرقة يرفع يريد يطرق وإذ به يتجمد في مكانه. الآن إذا شفتوا القبة الخضراء تشوفون جسم واحد على القبة من فوق. شوفوها الصورة على جوجل تشوفون أكو جسم واحد فوق تيبس في مكانه وصار لونه أخضر مثل القبة. Cerita ini tentu saja kemudian tersebar di Indonesia. Seperti yang ditulis dalam website Islam di atas mazhab.info. Website ini ditulis oleh Ali Ridha Al-Jufri atau disebut Eja Jufri. Dan mengenai sumber artikel yang ditulisnya, ia mengatakan, pertengahan Agustus 2010, informasi pertama kali saya terima dari keluarga yang kemudian membimbing haji. Kemudian saya browsing di situs berbahasa asing. Cerita di gambar saya terjemahin.
Saat itu malah belum ada di situs berbahasa Indonesia, jadi tidak perlu tergelitik. Sudah diminta tuliskan sumber saja, masih tak ditulis. Nah, Ali Reza Al-Jufri ini mungkin seorang Syiah atau simpatisan Syiah. Karena websitenya dan akun sosmednya itu sering menyebarkan berita dan postingan tentang Iran dan Syiah gitu ya. Selain dari website Syiah teman-teman, cerita ini juga disebarkan oleh website-website lain yang cenderung anti terhadap Saudi atau Salafi Wahabi. Seperti blog Salafi Taubat yang juga memposting pada tahun 2010. Serta juga diikuti oleh website-website lainnya. Nah teman-teman, jadi apa sebenarnya jendolan yang ada di kubah hijau Masjid Nabawi ini? Kalau ini dikatakan sebagai makamnya dari jasad seorang yang dikutuk oleh Allah, maka ini menunjukkan dia itu dihormati. Karena dengan demikian, maka makam orang ini berada di atas kuburan orang yang paling mulia dan terhormat di seluruh dunia. Dan dia dikuburkan, dimakamkan di atas langit. Di mana makam orang-orang mulia lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah SAW, dan ulama-ulama yang terhormat lainnya itu berada di bawah dia. Kan gitu. Nah yang kedua, jikalaupun memang jasadnya itu melekat di dinding kubah dan tidak bisa dipindahkan, maka kita bisa memotong sebagian bagian kubahnya untuk dibawa turun, agar jasad orang yang dikutuk itu tidak berada di atas kuburan orang mulia. Karena itu menghinakan Rasul SAW kan gitu. Dan yang ketiga, jika peristiwa itu memang benar-benar terjadi dan itu terjadi beberapa tahun sebelum tahun 2006, sebagaimana disebutkan di postingan tadi, maka seharusnya peristiwa itu telah dilihat oleh banyak orang. Dan banyak orang yang mengetahui serta tentu akan masuk berita dan surat kabar kan gitu. Sebab peristiwa yang sedemikian rupa tentu tidak akan dapat disembunyikan oleh pemerintahan Saudi. Namun faktanya, kita tidak menemukan surat kabar, televisi, dan website portal berita resmi yang memposting tentang peristiwa itu. Kecuali portal berita dari Syiah yang kita lihat tadi, gitu ya. Nah, kerancuan yang keempat, teman-teman, sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa foto ini diambil beberapa tahun setelah peristiwa itu, jadi beberapa tahun sebelum tahun 2006, maka itu kemungkinan peristiwa tersebut terjadi antara tahun 1996 hingga tahun 2004. Karena kalau peristiwa itu terjadi sebelum tahun 1996, maka tidak dikatakan beberapa tahun, melainkan dikatakan belasan tahun atau puluhan tahun hingga ratusan tahun kan gitu. Nah faktanya, jika kita ulik kembali arsip foto-foto kubah hijau Masjid Nabawi yang berasal sebelum tahun 1990-an, maka kita akan melihat bahwa tonjolan tersebut sudah ada di sana. Contohnya seperti foto dari tahun 1989 Masehi ini. Dan foto dari tahun 1975 ini. Kita bisa melihat di sana ada tonjolan di badan kubahnya, di kubah hijaunya seperti itu. Bahkan 50 tahun sebelumnya, di mana pada tahun 1928, seorang kameramen Hindia Belanda bernama Edward J. Krungers itu membuat dokumenter tentang pelaksanaan haji. Walaupun video jadul yang citranya itu tidak tajam, kita bisa melihat bahwa kubah hijau di masa itu telah memiliki tonjolan tersebut. Sebenarnya teman-teman ada juga foto-foto dari akhir tahun 1800-an. Namun kita tidak mendapatkan angle yang sesuai untuk memastikan benda yang kita cari ini gitu ya. Nah, jika ceritanya peristiwa itu terjadi sebelum tahun 1928, jika seperti itu, maka tentu cerita tersebut sudah tertulis dalam kitab-kitab ulama yang mendokumentasikan peristiwa megah itu kan gitu. Karena pasti semua orang lihat, semua orang menyaksikan peristiwa itu. Kalau dalam hadis disebut bahwa riwayatnya itu mutawatir karena banyak orang yang menyaksikan seperti itu ya. Jadi teman-teman, kerancuan-kerancuan ini mengindikasikan bahwa cerita tersebut tidak valid. Habib Jindan pernah memberikan klarifikasinya sebagai berikut. Ente kalau lihat Gubbatul Khadra, ya, Gubbatul Khadra itu ada bagian atas dikit tuh kayak bisul di gubahnya, kayak bejendol. Orang bilang tuh mayat, bukan mayat, kagak ada mayat, orang gila naruh mayat di situ. Itu namanya al-quwah. Al-quwah tuh jendela yang bagian atas. Dulu itu dibuka. Ya, sebagaimana penjelasan Habib Jindan, tonjolan yang ada di permukaan kubah hijau atau Qubbatul Khadra pada Masjid Nabawi itu adalah sebuah jendela untuk mengakses bagian dalam kubah guna untuk membersihkan area dalam seperti itu ya.
Tentang ini juga sudah dijelaskan dalam buku Keajaiban Masjid Nabawi bahwa jendela itu dibuat pada era Turki Utsmani dan sekarang tidak digunakan lagi serta telah dikunci. Selain sebagai pintu akses ke dalam kubah teman-teman, apakah itu digunakan untuk membersihkan kubah atau apapun itu? Mungkin ini juga ada hubungannya dengan hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi teman-teman, dalam kitab Ithaful Maharah bil Fawaidil Mubtakirah min Atrafil Asyarah, Ibnu Hajar itu mengutip sebuah hadis, tapi bukan hadis Nabawi ya, melainkan perkataan sahabat, di mana disebutkan, diriwayatkan dari Abul Jauza Aus bin Abdullah, ia berkata, penduduk Madinah mengalami kekeringan yang sangat parah, lalu mereka mengadu kepada Aisyah. Aisyah berkata, lihatlah kuburan Nabi dan buatlah dari sana celah-celah ke langit sehingga tidak ada atap antara kuburan itu dan langit. Abul Jauza berkata, mereka melakukannya lalu kami diguyur hujan hingga tumbuh rerumputan dan unta-unta menjadi gemuk hingga kulit mereka terbelah karena lemaknya. Maka tahun itu disebut Amul Fatqi. Nah, hadis ini teman-teman tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Dan Syekh Al-Albani itu mengomentarinya sebagai hadis dhaif. Ya, apapun itu teman-teman, tonjolan yang ada di Masjid Kubah Nabawi, Masjid Hijau Masjid Nabawi, itu sejatinya hanya pintu masuk atau jendela untuk mengakses ke dalam kubah. Dan sekarang jendela itu sudah dikunci. Kubah ini sendiri teman-teman merupakan kubah peninggalan dinasti Utsmani setelah beberapa kali direnovasi. Awalnya teman-teman kubah ini dibangun pada abad ke-7 Hijriah oleh Sultan Qalawun dari dinasti Mamluk Mesir, di mana pada mulanya itu berwarna kayu. Nah, pada tahun 1881 Hijriah, setelah masjid direnovasi, Sultan Qaid B itu memutuskan untuk menghilangkan atap kayu kamar makam Nabi Muhammad SAW dan menggantikannya dengan kubah tipis. Dan setelah itu dipasang kubah di atas kamar makam beliau kira-kira menutupi sepertiga luasnya. Nah, pada tahun 1253 Hijriah, Sultan Abdul Hamid dari dinasti Utsmaniyah itu mengeluarkan perintah untuk mengecat kubah dengan warna hijau. Nah, hijau dalam bahasa Arab disebut dengan khadra. Maka dinamailah Qubbatul Khadra. Nah, walaupun sejak awal berdirinya kerajaan Arab Saudi hingga sekarang, itu telah dilakukan renovasi terhadap kubah Masjid Nabawi itu berkali-kali. Namun secara umum teman-teman, kubah yang kita lihat sekarang itu adalah kubah yang sudah ada sejak dinasti Utsmani. Karena perbaikan di era kerajaan Saudi itu hanya sebatas perbaikan dan perawatan saja, tidak mengubah bentuk gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, maka cerita legenda bahwa ada mayat di atas kubah hijau Nabi itu adalah hoaks. Nah, alasan kenapa Syiah dahulu senang untuk menyebarkan cerita hoaks ini adalah karena dendam pribadi mereka terhadap pemerintahan Saudi. Sebab dahulu teman-teman, pemerintahan Saudi itu pernah menghancurkan bangunan-bangunan dan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan imam-imam Syiah yang ada di Baqi yang dikhawatirkan menimbulkan kemusyrikan. Makanya kalau kita simak tadi dikatakan bahwa setelah mereka menghancurkan kuburan di Baqi, lalu mereka menuju kuburan Nabi untuk juga menghancurkan bangunannya. Cerita yang hoaks tadi gitu ya. Nah, penghancuran bangunan-bangunan dan kubah-kubah ini oleh pemerintahan Saudi itu sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya praktik kesyirikan dan pemujaan terhadap kubur-kubur yang membuat mereka berdoa kepada kubur itu. Makanya sekarang kita lihat di Saudi, baik kuburan rakyat, kuburan pejabat hingga raja, itu kuburannya sama. Tidak ada yang dilebihkan, bahwa satu dibuatkan bangunannya, yang satu rata dengan tanah, yang satu dibuatkan kubah dan sebagainya. Nggak ada seperti itu ya. Tidak ada yang lebih diagungkan dan dihias kecuali kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin teman-teman sebenarnya kesimpulan dari video ini adalah singkat. Ya, ini ceritanya itu hoaks. Namun video ini dibuat sepanjang ini bukan sekedar untuk menjawab dan memberikan klarifikasi. Tapi juga di sini kita belajar bagaimana cara memverifikasi suatu berita, baik dengan investigasi maupun dengan penalaran. Jadi yang terpenting dari video ini teman-teman adalah soal bagaimana cara kita memverifikasi atau menggunakan metode tabayun terhadap berita simpang siur. Namun ya, bagaimana pendapat teman-teman tentang topik kali ini? Tulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ke tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini Edukun Seramatadil, teman-teman dapat mengklik link komentar kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video pada kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf bila kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam damai.